Halo teman-teman Uni, selamat datang di RC Request Content keempat. Kali ini kita dapat komentar ya dari Artemis, yaitu bang misalnya ada orang yang masuk dalam game, terus semua player yang main gamenya dapat notifikasi, itu caranya gimana bang? Oke, jadi maksud dari komentar tersebut akan ada namanya notifikasi muncul ya di layar kita jika ada seseorang yang masuk ke dalam game kita. Jadi kita bisa tahu siapa yang masuk ke dunia kita ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita akan buat fiturnya ya, notifikasi player masuk. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama kita masuk ke UI-nya dulu ya. Nah, di sini kita rename aja menjadi main. Oke. Selanjutnya kita desain pada bagian notifikasinya ya, UI-nya. Jadi aku akan percepat videonya. Nah, di sini aku sudah buat ya UI-nya sederhana aja. Jadi di sini di UI-nya kita kasih teks supaya nanti menampilkan nama player yang join. Jadi kalau ada join nanti si UI-nya akan pindah ke sini, tunggu 1 detik, maka dia akan balik lagi gitu. Jadi setiap player masuk dia akan menampilkan notifikasi nama player yang join. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke dalam scriptnya ya. Sini ke UI property, nah kita akan tambahkan scriptnya saat UI aktif. Jadi dia akan terus mengupdate playernya di UI aktif ini ya, di UI main. Kita tambahkan, kita edit. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan namanya global variable ya. Kenapa global ya? Karena supaya bisa menampilkan notifikasi ke semua player. Oke, kita akan tambahkan variabel pertama, yaitu dengan tipe number. Pertama kita akan kasih nama all player. Nah, kegunaan dari ini adalah menampung jumlah player yang berada di dunia kita ya. Jadi kita akan bisa tahu berapa jumlah player sebelumnya dan sesudahnya gitu. Nah, untuk sinkronisasi variabel ini kalian aktifkan ya, supaya nilai pada variabel ini untuk semua player itu sama, jadi gak beda-beda. Karena kalau kita gak aktifin ini, maka nilainya beda-beda ya, jadi harus kita aktifin aja, kita confirm. Nah, terus kita tambah variabel kedua dengan tipe yang sama ya, yaitu number. Kita akan buat namanya current player atau jumlah player saat ini supaya kita bisa bandingkan dengan player sebelumnya ya. Ini juga kita aktifin, kita confirm. Oke, selanjutnya kita akan set si global variable all player ini menjadi expression all player adds, ini hapus dulu, property length. Jadi length ini adalah jumlah player yang dunia kita ya. Sudah aku jelasin lengkap di video aku ya tentang all player. Nah, di sini kita pindahin di sini aja. Ini bentar aku perbesar. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pulangan terus-menerus ya menggunakan keep loop until supaya terupdate siapa yang masuk, siapa yang keluar di dunia kita. Ini keep loop until sampai dengan false ya. Selanjutnya ini kita kopas saja, kita pindahin ke sini. Dan in all player ini kita ganti jadi current player. Jadi player saat ini akan dicek ya dengan length-nya. Terus kita tambahkan if buat pengecekan ya. Kita ambil global variable all dan current. Nah, di sini kita ngecek apakah all player ini lebih dari current player. Nah, jika all player lebih dari current player, berarti bertambah dong ya player di dunia kita. Jadi kita akan kirim broadcast pesan notifikasi ya. Nah, di sini kita akan buat broadcast. Kita tambah broadcast dengan nama notif aja. Notif. Parameternya ini untuk menampung nama player ya. Jadi kita bisa tahu player mana yang join ya ke dunia kita. Text confirm. Di sini kita kasih aja namanya player name. Kita confirm. Nah, terus kita akan kirim broadcastnya ya. Di sini execute command UI base broadcast. Kita pilih broadcast notif ini. Nah, untuk isi namanya kita sesuaikan dengan current player ya. Jadi kita ke expression, property, all player, property, nth item, terus kita ambil namanya current player, kita pindahin ke sini. Terus tambahkan expression, property, kita ambil player name-nya ya. Jadi kita ke property, player name. Kita pindahin ke sini. Oke, dan kita akan set ini si all player sama dengan current player ya. Jadi kita update. Kita ambil all. Ya, sini kita pindahin ke sini. Ini ke sini. Nah, jadi terupdate ya all playernya. Jadi bisa tahu playernya berkurang atau bertambah. Dan terakhir kita akan mengecek ya apakah si player ini keluar gitu. Jadi dia akan mengupdate ya. Ini kita hapus saja. Berarti ini kurang dari dong. Nah, jika all playernya kurang dari current player, berarti berkurang ya. Kita akan set si all player sama dengan current player.
mengupdate-nya ya, player saat ini. Tapi ini kebalikin ya, jangan seperti ini. Nah, ads, ini harusnya all, buat ngecek player saat ini ya. Ini juga kebalik ya, sorry. Nah, jadi seperti ini scriptnya pada bagian UI aktif. Bisa kita lihat. Oke, jadi selanjutnya kita akan tambahkan script saat broadcast ya. Saat menerima broadcast, pilih notif, kita confirm. Nah, script ini cuma menggerakkan UI aja ya, supaya tahu siapa masuk ya. Jadi kita gunakan if. Nah, kegunaan if ini untuk mengecek ya. Kalian bebas mau nambahin atau enggak. Jadi setiap player masuk kan akan menampilkan notif. Nah, kita gak mau nih notifnya nampil ke player yang baru masuk. Jadi hanya menampilkan player yang sudah masuk duluan gitu. Jadi dia gak akan melihat notif kalau dirinya masuk gitu. Jadi kita gunakan ini if player name tidak sama dengan playernya sendiri ya. Sini current player, property player name. Jadi jika tidak sama namanya, maka tidak akan ditampilkan. Akan ditampilkan. Jadi kalau sama, ya tidak ditampilkan. Kalau tidak sama, berarti ditampilkan. Oke, tinggal kita set aja ya teks di UI tadi. Pilih set, pilih object, kita enter group, kita pilih teksnya. Oke. Terus property UI text. Terus kita tambahkan expression join ya. Untuk menggabungkan teksnya seperti ini. Yang A ini kita ganti jadi player name. Terus yang B ini kita ganti jadi koma, spasi. Terus kita tambah lagi. Yang A kita ganti jadi join. Nah, seperti ini ya. Dia akan menampilkan, mengubah teksnya. Terus kita gerakin UI-nya. Gunakan ini ya, animasi script. Kita pilih objek, keluar group. Kita pilih UI-nya ya, full. Seperti ini. Property, UI group, posisi X. Sini kalian bebas ya mau ubah ke arah mana, kalian atur aja sesuai ya menampilkannya. Sini aku animasinya pilih ini, terus aku pilih reduce ke 370 supaya ke kiri ya. Terus ini jadi add kebalikannya supaya dia balik lagi. Ya benar dong 370. Terus tambahkan white. Beberapa detik itu, 1 detik aja. Nah, habis itu sudah. Jadi pada saat player masuk ini akan pindah ke sini UI-nya, terus akan balik lagi ke sini seperti itu. Dan sudah jadi deh seperti itu. Dan kita akan coba publish ya. Dan aku akan panggil akun keduaku. Pertama kita masuk dulu ke dunianya ya, mode play biasa. Oke, di sini aku sudah masuk ya dalam mode play. Jadi di sini aku akan panggil akun keduaku ya buat masuk ke dunia sini. Apakah nanti notifikasinya akan muncul? Oke, kita langsung joinin akun keduaku ya. Sebentar. Kita lihat notif di bawahnya. Nah, berhasil ya di sini muncul notifnya. Bisa lihat tadi ya, di sini aku akan reply. Nah, jadi sesuai ya, Corazon dengan notifnya tadi, Corazon juga yang join. Jadi kita berhasil membuat sistem notifnya. Nah, tapi di sini aku akan buat dari perspektif Corazonnya ya, jadi aku akan ganti ke Corazon dan si panda ini akan masuk ya dan melihat notifnya. Nah, jadi sini aku ada di Corazon ya. Di sini aku akan keluarin akun pandanya dan kita coba masuk lagi. Oke, dia sudah keluar ya. Dan coba kita masuk lagi apakah muncul notif pada pandanya. Nah, berhasil di sini muncul tulisan Ramen Seputar join katanya. Berarti kita sudah berhasil membuat sistem notif player masuk ke dunia kita. Di sini aku akan ganti ke panda lagi. Nah, jadi seperti itulah sistemnya ya, sangat sederhana aja. Cuman gunakan di 2 tempat script aja ya, di broadcast dan UI aktif. Jadi membuat dunia kita lebih menarik lagi ya. Oke teman-teman, ini kayaknya sampai di sini dulu ya tutorialnya bagaimana kita bisa membuat sistem notif pada saat player masuk. Jadi kalian bisa terapkan di dunia kalian ya. Oke, jadi jika kalian ada pertanyaan ataupun request konten, silahkan komen aja ya di video aku. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.